Di usia 65 tahun ke atas, tubuh tidak lagi memiliki kelenturan dan daya tahan seperti dulu. Organ-organ vital mulai melemah secara perlahan, pembuluh darah kehilangan elastisitasnya, dan sistem sirkulasi darah bekerja lebih keras untuk mempertahankan kestabilannya. Banyak orang merasa sehat di luar, bisa berjalan, makan dengan lahap, dan menganggap tubuhnya masih kuat seperti usia 40-an. Padahal proses penurunan ini seringkali diam-diam, tanpa gejala berarti. Dan itulah kenapa stroke menjadi salah satu penyebab kematian paling tinggi di usia lanjut. Tapi yang sering terlewat adalah penyebabnya. Stroke tidak selalu datang dari stres atau faktor genetik. Ada sesuatu yang lebih dekat, lebih sering, lebih rutin. Makanan. Betul, makanan yang setiap hari disajikan di meja makan bisa menjadi penyumbang risiko stroke terbesar. Dan yang membuatnya lebih berbahaya adalah makanan itu tidak terasa jahat. Ia tidak memberikan sakit perut, tidak menimbulkan alergi, bahkan sering dianggap normal dalam pola makan kita. Tapi bagi tubuh yang sudah berusia lanjut, makanan ini ibarat pecahan kecil kaca yang pelan-pelan menggores dinding pembuluh darah. Kita berbicara tentang makanan tinggi garam, tinggi lemak jenuh, dan penuh pengawet. Makanan instan, daging olahan, camilan asin dalam kemasan, hingga lauk harian yang dimasak dengan cara yang salah. Semua itu secara perlahan menaikkan tekanan darah dan mengentalkan darah. Pada usia muda, tubuh bisa menetralisir kelebihan ini. Tapi pada usia 65 tahun ke atas, pembuluh darah tidak sefleksibel dulu, ginjal tidak secepat dulu, dan jantung pun tak sekuat dulu memompa darah yang makin berat mengalir. Bayangkan, jika setiap hari makanan ini masuk ke tubuh, tanpa pernah dikontrol. Tanpa disadari, dinding pembuluh darah mulai menebal, aliran darah ke otak mulai terhambat, dan satu hari, hanya karena naik tangga atau batuk terlalu keras, pembuluh darah bisa pecah dan menyebabkan stroke berat yang melumpuhkan tubuh seumur hidup. Ironisnya, banyak yang menyangka stroke datang tiba-tiba. Padahal, ia sudah dirancang selama bertahun-tahun oleh pola makan yang salah. Makanan memang bisa menjadi obat. Tapi dalam kasus ini, makanan juga bisa menjadi penyebab musibah. Dan semua itu seringkali dimulai dari usia 50-an ke atas, tanpa gejala, tanpa peringatan, hanya rutinitas yang salah yang dibiarkan terlalu lama. Di antara semua makanan yang bisa memicu stroke secara perlahan, satu jenis yang paling sering masuk ke dalam piring orang Indonesia setiap hari adalah daging olahan. Mungkin kita tidak sadar, karena daging ini sudah sangat membaur dalam budaya makan sehari-hari. Bakso, sosis, nugget, kornet, hingga daging kalengan, semuanya tampak menggoda, praktis, dan mengenyangkan. Tapi di balik rasa gurihnya, tersembunyi ancaman yang serius, khususnya bagi mereka yang sudah memasuki usia 65 tahun ke atas. Daging olahan adalah jenis makanan yang sudah melalui berbagai proses pengawetan. Bisa melalui penggaraman, pengasapan, atau penambahan bahan kimia seperti nitrat dan nitrit. Bahan-bahan ini ditambahkan untuk memperpanjang umur simpan, mempertahankan warna merah segar, dan meningkatkan rasa. Tapi tahukah Anda? Nitrit dan nitrat yang masuk ke tubuh akan bereaksi menjadi senyawa nitrosamin, zat yang dikenal sebagai pemicu kanker dan perusak sistem peredaran darah. Apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah sering, nitrosamin bisa mempercepat pengerasan dinding, pembuluh darah. Di usia tua, ini adalah kondisi yang sangat fatal. Pembuluh darah yang kaku dan tersumbat akan meningkatkan tekanan darah. Dan bila dibiarkan, tekanan darah tinggi inilah yang menjadi pemicu stroke, baik berupa penyumbatan maupun pendarahan otak. Tidak hanya itu, kandungan garam dalam daging olahan juga sangat tinggi. Garam adalah salah satu musuh utama jantung dan pembuluh darah. Semakin tinggi kadar natrium dalam tubuh, semakin besar risiko tubuh mengalami hipertensi. Bahkan menurut beberapa penelitian medis, satu porsi sosis atau kornet saja sudah mengandung 1/4 dari batas maksimal asupan garam harian untuk lansia. Itu belum termasuk garam dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Yang menyedihkan, sebagian orang tua menganggap daging olahan sebagai solusi cepat dan mudah ketika tidak ada lauk lain. Anak dan cucu pun seringkali membelikan makanan instan sebagai bentuk kasih sayang, tanpa tahu bahwa kebiasaan ini adalah sumbu panjang yang suatu hari akan meledak dalam bentuk serangan stroke mendadak. Dan disinilah ironi paling pahit muncul. Makanan yang sering dianggap praktis dan menghemat waktu justru memperpendek umur sehat para lansia. Daging olahan, meskipun lezat dan terjangkau, bukan sekadar makanan, ia adalah bom waktu yang menunggu saatnya meledak di dalam tubuh yang sudah lemah. Bayangkan seorang pria berusia 65 tahun, duduk santai di sore hari sambil menyeruput teh botol dingin. Segar banget, katanya.
tak sadar bahwa setiap tegukan membawa dampak langsung ke pembuluh darah otaknya. Di usia muda, tubuh kita mungkin masih kuat menoleransi limpahan gula. Tapi di usia senja, setiap kelebihan gula bisa menjadi pemantik reaksi berantai yang berakhir di ruang gawat darurat. Minuman manis dalam kemasan, termasuk soda, teh kemasan, minuman energi, dan bahkan jus buah yang diberi tambahan gula, mengandung fruktosa tinggi yang sangat cepat diserap tubuh. Ketika lansia mengonsumsi fruktosa dalam jumlah besar, pankreas mereka yang sudah melemah bekerja keras untuk memproduksi insulin. Tapi seringkali tidak cukup. Inilah yang membuat kadar gula darah melambung, lalu menumpuk sebagai lemak di hati dan perut, memicu resistensi insulin, dan akhirnya membuka pintu menuju diabetes tipe 2. Tapi hubungan antara minuman manis dan stroke tidak berhenti di situ. Gula yang berlebihan dalam darah mempercepat kerusakan dinding pembuluh darah. Lama-kelamaan, ini menyebabkan aterosklerosis, yaitu pengerasan dan penyempitan pembuluh darah. Dan bila penyumbatan itu terjadi di otak, maka serangan stroke bisa datang tiba-tiba, bahkan saat sedang duduk santai seperti tadi. Stroke tidak selalu memberi peringatan. Ia datang sebagai pukulan cepat yang bisa mengubah hidup selamanya. Lebih mengerikan lagi, minuman manis menciptakan lingkaran setan kecanduan. Otak merespon gula dengan melepaskan dopamin, zat yang memberi rasa senang, mirip seperti ketika seseorang mengonsumsi narkoba ringan. Itulah sebabnya banyak lansia yang merasa kering kalau belum minum teh manis atau kopi dengan 2 sendok gula. Padahal itu bukan kebutuhan, tapi kecanduan yang tidak disadari. Kandungan kalori kosong pada minuman ini juga menambah berat badan tanpa memberikan nutrisi. Berat badan berlebih adalah salah satu faktor risiko utama stroke. Seiring bertambahnya usia, metabolisme melambat. Maka minuman yang tampak tak bersalah ini sebenarnya menambah beban luar biasa pada organ tubuh yang mulai melemah, jantung, ginjal, dan tentu saja pembuluh darah otak. Dan saat seseorang terkena stroke karena komplikasi dari diabetes atau tekanan darah tinggi akibat gula berlebih, tidak sedikit yang kehilangan kemampuan berbicara, bergerak, bahkan berpikir jernih. Semua dimulai dari sesuatu yang terlihat remeh, 1 botol minuman manis setiap hari. Pagi hari, sebagian lansia memilih sarapan yang praktis, sepotong sosis yang digoreng, beberapa irisan kornet, atau mungkin selembar daging asap yang terlihat menggoda di atas roti tawar. Rasanya gurih, teksturnya lembut, dan aromanya begitu menggiurkan. Tapi di balik semua kenikmatan itu, tersimpan bom waktu bagi tubuh, khususnya bagi mereka yang sudah menginjak usia 65 tahun ke atas. Daging olahan seperti sosis, kornet, ham, dan bacon mengandung nitrat dan nitrit. 2. Zat kimia yang digunakan sebagai pengawet sekaligus penambah warna agar daging tampak merah segar. Ketika zat ini masuk ke dalam tubuh, apalagi secara rutin, mereka bisa berubah menjadi senyawa nitrosamin yang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker, terutama kanker usus besar. Namun bahayanya tak berhenti di situ. Daging olahan umumnya tinggi sodium alias garam. Dalam 1 porsi sosis kecil bisa terkandung lebih dari 500 mg natrium. Bagi lansia, asupan garam berlebihan ini adalah mimpi buruk yang tersembunyi. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, kemampuan ginjal untuk menyaring natrium menurun. Akibatnya, kelebihan natrium menumpuk dalam darah, menarik lebih banyak cairan ke dalam pembuluh darah, dan membuat tekanan darah meningkat. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah musuh utama otak dan jantung. Jika pembuluh darah tidak mampu menahan tekanan yang terus-menerus, maka dindingnya bisa pecah. Ketika pecah itu terjadi di otak, itulah yang kita kenal sebagai stroke hemoragik, jenis stroke yang paling mematikan. Ironisnya, banyak orang tua merasa daging olahan adalah makanan yang aman karena mudah diolah, cepat disajikan, dan tidak menyebabkan gangguan perut. Padahal, kandungan lemak jenuh di dalamnya juga mempercepat penumpukan plak di arteri. Perlahan tapi pasti, pembuluh darah menyempit, aliran darah terhambat, dan risiko stroke meningkat drastis. Penelitian besar di Eropa pernah menyimpulkan bahwa konsumsi rutin daging olahan, bahkan hanya 1 iris per hari, sudah cukup meningkatkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular pada lansia. Jadi, meski daging olahan terlihat kecil dan tidak berbahaya, efek jangka panjangnya sangat besar, terutama bagi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Tidak semua makanan manis datang dalam bentuk permen warna-warni atau kue ulang tahun dengan lapisan krim tebal. Banyak dari mereka menyamar dalam kemasan yang justru diberi label sehat. Granola bar, yogurt rendah lemak, jus buah kemasan, bahkan sereal sarapan, semua ini bisa tampak seperti pilihan baik bagi lansia.
Namun kenyataannya, semua itu seringkali adalah sumber utama gula tersembunyi yang sangat berbahaya di usia lanjut. Usia 65 tahun ke atas adalah masa ketika metabolisme tubuh melambat. Organ-organ vital, termasuk pankreas dan hati, tidak lagi bekerja sefisien saat muda. Ketika kita mengonsumsi terlalu banyak gula, kadar glukosa darah melonjak tajam dan pankreas harus bekerja ekstra keras memproduksi insulin. Dalam jangka panjang, kelebihan gula ini menyebabkan resistensi insulin, membuka jalan bagi diabetes tipe 2. Tapi yang paling mengkhawatirkan bukan hanya diabetes. Gula berlebih juga menyebabkan peradangan kronis di dalam tubuh, dan ini adalah akar dari banyak penyakit degeneratif seperti Alzheimer, penyakit jantung, dan tentu saja stroke. Studi dari Harvard mengungkap bahwa orang yang minum 1 hingga 2 gelas minuman manis per hari memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dibanding mereka yang tidak mengonsumsinya sama sekali. Dan bukan hanya minuman bersoda yang dimaksud, bahkan jus buah 100% pun bisa berbahaya jika dikonsumsi berlebihan, karena meskipun alami, kandungan gulanya tetap tinggi. Yang lebih mengejutkan, lansia yang berpikir mereka telah makan sehat dengan rutin mengonsumsi yogurt rasa buah atau oatmeal instan dalam kemasan, sebenarnya sedang menumpuk gula dalam tubuh tanpa disadari. Apalagi jika mereka tak banyak bergerak, gula tersebut tak terbakar dan justru disimpan sebagai lemak, memperbesar risiko penyumbatan pembuluh darah. Makanan manis yang tersembunyi ini seringkali terlewat karena label rendah lemak, atau mengandung buah berhasil menipu persepsi kita. Padahal, tubuh orang tua membutuhkan makanan yang lebih murni, tidak diproses berlebihan, dan yang paling penting, tidak membebani organ dalam yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Jadi, di balik tampilan modern dan klaim sehat, banyak makanan manis yang justru membawa bahaya besar. Bukan hanya menyebabkan penyakit metabolik, tapi juga memperbesar risiko pembuluh darah pecah yang bisa berujung pada stroke fatal.